Sekarang akibat satu makhluk kecil ini, jamaah umrah mulai terancam untuk tidak bisa melaksanakan ibadah. Dari berbagai negara, Pak, ditolak. Airport Jeddah sudah mulai melakukan mutasi dan mengembalikan seluruh yang datang. Maka berguncanglah dada saya, teringatlah oleh saya ceramah saya 3 tahun yang lalu. Dan ini saya bacakan, setiap ceramah sering saya sebutkan. Yang sering buka YouTube akan sering mendengarkan. Dan sekarang saya ulangi kembali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang tanda-tanda besar kiamat besar nanti terjadi, akan menyebar penyakit-penyakit menular yang mematikan. Dan terjadi di zaman kita. Al-amradul ma'diyatul musta'siyah, penyakit-penyakit menular yang sangat bandel dan sulit untuk dijinakkan. Menurut WHO, COVID-19 ini baru bisa ditemukan vaksinnya 18 bulan sejak COVID ini lahir. 18 bulan, ini baru 2 bulan sudah seperti ini sakaratnya ekonomi Cina, kehidupan Cina, Pak. Jumlah yang mati juga sudah tidak tertanggung-tanggung dan tidak bisa dibendung. Ini susahnya masalahnya. Makhluk ini tak nampak sementara dia nyata. Ibarat Allah yang kami muliakan, 18 bulan. Padahal menurut para pengamat ekonomi dunia mengatakan 2 minggu saja lagi kasus virus di Cina ini tidak bisa diatasi, 53% perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Cina mati dan tutup. Dalam 1-2 bulan ke depan enggak juga ada, maka sisa perusahaan yang ada akan mati seluruhnya. Batam sekarang juga sedang merintih, Pak. Batam merintih. Coba siapa yang punya keluarga di Batam, tanyakan pada mereka bagaimana kondisi perusahaan di sana, bagaimana kondisi usaha-usaha raksasa di sana, pabrik-pabrik. Tanyakan pada mereka. Rata-rata Indonesia bergantung kepada Cina. Segala bahan baku dari Cina. Padahal sekarang bahan-bahan baku itu tidak bisa diproduksi. Kota-kota ditutup, pabrik-pabrik di stop. Maka apa yang bisa dibuat? Angka kebangkrutan yang tidak terkira, kehancuran ekonomi yang sudah dipastikan akan terjadi. Ibadah Allah yang kami muliakan, ini sangat-sangat mengerikan. Gelombang yang akan besar akan terjadi di Cina sebentar lagi. Gelombang perlawanan rakyat melawan pemerintah komunis mereka. Melihat bagaimana sikap dan cara pemerintah komunis menghadapi kasus ini, di mana rakyat diperlakukan lebih hina daripada anjing gila. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini pelajaran dari Allah. Hanya dengan virus, jangankan melawan Allah, dengan virus saja baru satu Allah gerakkan. Sudah seperti ini sebagaimana Allah menghabisi Namrus dengan bala tentaranya pakai lalat. Allah habisi Abrahah dengan pasukan bergajahnya yang ditakuti oleh ufuk timur dan barat hanya dengan burung ababil. Dan Ya'juj dan Ma'juj nanti yang tak terkalahkan jumlah mereka dan kekuatan mereka hanya dengan kuman dan virus yang lebih ganas lagi. Dan itu adalah riwayat terakhir keberadaan virus di muka bumi, yaitu menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Hanya satu malam mati satu bumi ini Ya'juj dan Ma'juj. Anehnya hanya Ya'juj dan Ma'juj saja yang dipilihnya. Dan juga ini terjadi, Pak, anehnya hanya orang-orang non muslim yang dipilih. Kalau ada muslim yang kena, pasti muslim ahli maksiat. Maaf kalau saya ngomong begini, kenyataannya demikian. Dan baru kemarin terbongkar ada seorang dokter muslim yang soleh, dokter berhasil meruqyah seseorang yang kesurupan jin. Setan yang ada dalam tubuh orang itu diajak berbicara dan berbicara tentang virus corona. Apa kata mereka? Yang membuat virus corona ini adalah Illuminati. Mereka yang menciptakannya dan mereka sudah merancangnya. Dan kita sudah tahu semua, Illuminati dan Freemasonry punya program 2022, jumlah populasi manusia di muka bumi ini hanya 500 juta saja boleh lagi yang masih hidup. Berarti selebihnya harus mati. Ini program mereka, Pak. 50 program rahasia mereka, yaitu Freemasonry yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry, The New World Order yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry. Program mereka adalah matikan manusia sebanyak-banyaknya, dan mereka menciptakan virus yang ganas ini. Lalu kata setan itu, kami yang bertugas untuk menyebarluaskannya.
Teringat oleh saya hadis Nabi, la dua, tidak ada satupun penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Ternyata penyakit menular itu penularannya adalah bantuan jin dan setan. Atau yang kedua, ditularkan secara paksa, yaitu disuntikkan atau berhubungan intim, berciuman langsung, atau berhubungan intim langsung, maka terjadilah penularan secara langsung. Nah, kalau lewat udara dan sebagainya, menurut hadis Nabi, setanlah yang mengantarkannya. Dan ternyata setannya diajak diskusi, benar, mereka lah yang menyebarkan itu. Ketika ditanya kepada mereka, kepada setan kafir ini, kenapa kalian tidak mendatangi orang muslim? Kami tidak bisa menembus mereka. Ini penting, Pak. Bu, kami tidak bisa menembus orang-orang muslim. Orang muslim yang macam mana? Orang-orang muslim yang menjaga agamanya dan berpegang erat dengan agamanya. Mereka sholat dan tidak bermaksiat. Tubuh mereka mengeluarkan cahaya. Virus yang kami bawa tidak bisa menembus dan memasuki cahaya yang ada keluar dari tubuh mereka. Ini pernyataan setan itu. Allahu Akbar. Masya Allah, ini betul perlu diingat, Pak. Kalau ada muslim-muslim yang kena, pasti muslim itu ahli maksiat. Atau baru saja dia melakukan maksiat yang besar. Dia telah nukayati orang tuanya, dia telah tipu ke temannya, dia telah makan riba, dia telah lakukan perzinahan, sehingga virus itu masuk. Adapun muslim yang soleh, yang taat, berkat solatnya, seperti kata Rasulullah, as-solah ila solah fama bainahuma kafaratun lima bainahuma. Dari solat kepada solat, di antara keduanya itu adalah, antara solat ke solat itu adalah pelindung untuk si muslim itu. Jadi muslim, kalau kita jaga sholat kita demi sholat, kita terlindungi, Pak. Walaupun satu lift terkena COVID-19 dan kita ada di tengah-tengah mereka, semuanya serentak batuk mengeluarkan virusnya, kita menjaga zikir, kita menjaga sholat, kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka takkan ada yang tembus dengan izin Allah, takkan ada yang tembus. Percayalah itu, Bapak Ibu yang kami muliakan. Oke, kita kembali. Lalu berikutnya, kata Rasulullah berikutnya, nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku akan terhalang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Allah, kok hadis Nabi banyak terjadi di zaman kita ya? Kan itu pertanyaan kita akhirnya. Kenapa terjadinya di zaman kita? Semula saya meyakini bahwa kasus terhalangnya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji dan umroh di akhir zaman itu adalah ketika terjadi peperangan internal di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana yang kita tahu, 3 pangeran sekarang ini sedang perang dingin, Pak. Pangeran Muhammad bin Salman, sang putra mahkota, yang berambisi sekali untuk menggantikan ayahnya yang masih hidup, Raja Salman. Yang kedua adalah anak kandungnya Raja Abdullah yang telah meninggal. Raja Abdullah sebelum Raja Salman, Raja Abdullah, anak kandung ini bernama Mut'ib bin Abdullah. Dan dia punya militer, dia punya jaringan, dan dia punya kekuatan, dan dia punya pengaruh di kerajaan Arab Saudi. Ini juga sedang perang dingin dengan Muhammad bin Salman. Kemudian juga Khalid bin Talal, ini juga pemilik kekayaan dan militer, pemilik kepolisian militer. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini sedang bergaduh. Fikir hati saya, ini terjadinya penghalangan untuk orang melaksanakan ibadah haji dan umroh ketika meninggal Raja Salman. Mereka bertiga kelahi, perebutan kekuasaan, dan akhirnya tentulah negara ini akan menghalangi orang-orang untuk melaksanakan ibadah karena keselamatannya itu tidak terjamin, betul? Dan negara-negara luar pun pasti akan menghalangi rakyatnya akan berangkat umroh dan haji sebab sedang ada perang di Saudi. Logika yang bisa dipahami sekarang itu begitu. Ternyata Allah percepat ini dengan cara penyebaran virus corona ini. Sekarang saja sudah mulai nampak miniaturnya. Saya melihat sekarang Allah sedang memperlihatkan kepada kita miniaturnya. Wahai Bapak Ibu, tentang dukhon, saat dukhon itu terjadi, Bapak tidak bisa keluar rumah, Pak. Bapak nggak bisa keluar rumah, mencari makan minum kemana mau dicari? Listrik tak ada, teknologi tidak berfungsi, makan minum kemana mau dicari? Bapak tidak bisa kemana-mana, bumi gelap gulita segelap-gelapnya karena bersatunya partikel-partikel daratan bumi yang meledak kemudian membumbung ke udara, menyelimuti atmosfer bumi kita, bersatu dengan asap yang teramat sangat tebal, dan ini panas, dan ini lamanya 40 hari 40 malam. Kita tidak berkutik, tak bisa kemana-mana, kelaparan, penyakit segala macam menyebar dalam 40 hari itu. Tak terkira, Pak, penderitaan kita. Nah, miniatur ini sekarang sedang terjadi di kota-kota yang dikarantina, rakyatnya tak boleh keluar dari apartemen,
rakyatnya tak bisa mau cari makan. Ternak-ternak mereka, sapi mereka yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu, mati sekarang ini Pak. Ternak ayam mereka yang tak terkira banyaknya mati karena tak ada lagi pengurus atau pemiliknya yang bisa memberi mereka makan. Semua ternak-ternak mati. Dan ini dalam Bukhon nanti juga demikian. Bukhon lebih parah lagi Pak. Kalau sekarang masih ada listrik yang bisa menerangi rumah, komunikasi masih bisa dilangsungkan, ya, air masih bisa mengalir. Tapi ketika Dukhon nanti, air pun tak bisa lagi diantarkan ke rumah-rumah.